Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pagi ini diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa sepanjang bulan Maret ini kita akan membahas satu tema, yaitu kehidupan Kristen yang efektif. Minggu lalu kita sudah membahas, dan mari kita mengulangi sekilas di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 38. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai 38. Mari kita simak, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan, ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sudah membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang menunggu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari buku. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sang Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen yang efektif adalah kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Hidup Kristen yang efektif adalah hidup yang berarti, hidup yang bermakna bagi banyak orang. Apa yang dialami oleh Filipus adalah bagaimana ia kemudian berarti pribadi yang penting bagi sida-sida di Ethiopia ini. Sida-sida di Ethiopia ini sedang ada di atas kereta dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Waktu yang pulang beribadah dari Yerusalem, ia sambil membaca kitab ini, tapi ia tidak mengerti arti
Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada Filipus, pergilah ke jalan yang sunyi, arahnya ke daerah Gaza. Ada seorang Ethiopia yang sedang duduk di atas kereta dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi, Filipus adalah pribadi yang hidupnya kemudian berarti bagi sida-sida ini. Kenapa? Karena dia mendengar Roh Kudus berbicara kepada dia, pergi, ada orang yang harus tolong. Dan akhirnya sida-sida itu kemudian percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, ulang saya sampaikan, paling tidak ada hal yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa peran Roh Kudus dalam hidup kita itu sehat. Kita sekarang ada di zaman Roh Kudus, dan setiap saat, setiap hari Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus peka mendengar suara Roh Kudus, sama seperti Filipus. Bapak Ibu kalau baca itu benar katakan, lalu Roh berkata kepada Filipus. Filipus peka mendengar suara Roh Kudus, dan dia pergi ke tempat yang sudah ditunjukkan agar hidupnya bermakna bagi orang lain. Siapa orang itu? Yaitu adalah sida-sida dan Ethiopia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya sampaikan tentang arti daripada hidup Kristen yang efektif. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita mau berdampak bagi banyak orang, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang efektif, yang bermakna, bernilai bagi banyak orang, maka hal yang pertama adalah genggam firman Tuhan. Kita akan bernilai, kita akan berarti, kita bisa menjadi solusi bagi orang lain ketika kita pegang firman. Genggam firman. Hidup kita berarti, sama seperti Filipus berarti bagi sida-sida ini, karena dia pegang firman Tuhan. Nah, arti pegang firman Tuhan berarti firman Tuhan itu menjadi panduan, firman Tuhan itu menjadi barometer, firman Tuhan menjadi landasan di dalam hidup kita, dalam bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita bisa menggenggam firman Tuhan? Caranya itu mendengar firman Tuhan, caranya itu baca firman Tuhan, caranya itu belajar firman Tuhan, caranya dalam menghafal firman Tuhan, caranya dalam merenungkan firman Tuhan, caranya dalam melakukan firman Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang kita tahu, persoalannya kita mau mendengarnya. Menggenggam firman Tuhan itu berarti mendengar firman Tuhan, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan melakukan. Ini hal pertama yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa hidup Kristen yang efektif adalah orang yang memegang firman Tuhan. Yang kedua, hidup Kristen yang efektif adalah kita menjadi bernilai bagi banyak orang. Yang kedua adalah menggenggam tangan Tuhan. Yang pertama, genggam firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Yang kedua adalah genggam tangan Tuhan. Genggam tangan Tuhan itu berarti memberi diri kita dipenuhi dan dikendalikan seutuhnya oleh Roh Kudus. Sama seperti Filipus, ketika Roh berbicara kepada dia, ia pergi. Zaman sekarang Bapak Ibu adalah zaman Roh Kudus. Sekarang zaman Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah. Itu sebabnya zaman ini adalah zaman yang penuh dengan anugerah. Kesempatan diberi kepada kita berlimpah-limpah. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kesempatan yang Tuhan beri. Zaman Roh Kudus, zaman anugerah yang sedang Dia beri, sehingga kemudian kita tidak bernilai apa-apa. Kita harus menggenggam tangan Tuhan. Karena ketika kita menggenggam tangan Tuhan, maka di dalamnya kita akan memperoleh kemenangan atas setiap persoalan-persoalan yang kita alami. Ada Roh Kudus yang sekarang ada bersama kita. Roh itu harus digunakan, Roh itu harus dipakai, Roh itu harus didengar agar dia mengendalikan
mau menjadi orang Kristen yang efektif, berguna, berdampak, bermanfaat bagi banyak orang. Selain yang pertama, genggam firman Tuhan. Yang kedua adalah genggam tangan Tuhan. Maka ketika kita menggenggam tangan Tuhan, ada kemenangan di dalam hidup yang kita jalani. Kenapa akhir-akhir kita sering gagal dalam jalan ini? Karena kita tidak membiarkan terus mengendalikan. Kita mau mengatur hidup kita. Kita mau atur kita. Kita tidak memberi tempat kepada Roh Kudus agar Ia atur hidup. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita seringkali memberontak. Tak cocok, tak pas, rasanya tak cocok. Memang firman Tuhan itu adalah mau mengikis ego yang tinggi, yang mau supaya kita direndahkan. Tuhan tidak pernah mau kita itu menjadi sombong, tapi Tuhan mau kita menjadi penurut-penurutnya. Itu sebabnya banyak ayat dalam kata-kata Tuhan benci dengan orang yang berpenurut dan orang yang sombong. Saudara-saudara, hari-hari ini manusia hidup sombong dan luar biasa. Hari-hari ini manusia mengendalikan akan hidupnya sendiri. Ia merasa bahwa ia lakukan karena kuat dan gagahnya. Oleh karena itu dia tidak perlu Roh Kudus untuk mengontrol akan hidup. Dan ingatlah, ketika kita mengabaikan Roh Kudus, maka percayalah, hidupmu akan semakin terperang, terpendam, akan tergilas oleh dosa, akan tergilas oleh dunia ini. Karena zaman yang ini adalah zaman Roh Kudus, zaman yang ini adalah zaman anugerah dicurahkan. Sekarang balik kembali kepada kita, bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan, kita bisa menangkap suara Tuhan melalui Roh yang Kudus yang ini terus berbicara dalam kita berganti mendengar Roh Kudus berbicara. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak mau mendengar Roh Kudus berbicara. Yang kedua, kalau kita mendengar tangan Tuhan, kita diberi kemenangan atas hidup, tetapi yang kedua, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Dunia ini harus dikalahkan, Bapak Ibu. Apa kuasa yang paling besar yang menguasai dunia sekarang? Dosa. Saudara dan saya ketika terhadap Kristus diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan perhambaan, untuk mengalahkan kejahatan. Karena itu harus tahu Kristus, pegang kuat tangan Tuhan itu supaya kita bisa mengalahkan dunia. Kenapa kita ikut arus dia? Kenapa kita tidak bisa mempertahankan hidup jujur di hadapan Tuhan? Kenapa kita tidak bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan? Ketika sekali kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, kenapa kita tidak berani bertahan untuk hidup benar? Karena kita cintakan, kita tidak mau pegang akan kita tidak mau pegang akan tangan Tuhan. Kita tidak mau membiarkan Roh Kudus menguasai hidup. Itu sebabnya kita kalah, kita padahal kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Kalau kita memegang tangan Tuhan, tidak hanya diberi kemenangan dalam hidup, tidak hanya diberi kuasa, tetapi ada kasih yang melimpah di dalam. Saudara-saudara, banyak orang sekarang mengukur kasihnya adalah standar manusia. Semakin banyak dia berbuat baik kepada orang, semakin banyak dia menolong orang lain, dia mengatakan dia sudah melakukan kasih. Pertanyaannya adalah, melakukan kasih itu motivasinya apa? Biasanya Bapak Ibu melihat di medsos ada orang yang buat konten yang berbagi. Saya menemukan konten dari Papua dan banyak orang berdonasi melalui akun untuk membantu orang-orang yang ada di sana di pedalaman. Ada juga di kota-kota besar yang melakukan hal yang sama. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah dia melakukan yang tulus atau dibalik itu dia sedang mencari popularitas? Kasih terhadap dunia seperti apa? Apa kasih yang sekarang ada di dalam hidup kita? Kasih
dan saya melanjutkan PKI, yaitu orang Kristen yang efektif adalah orang Kristen yang mau berjalan bersama. Ingat yang pertama, genggam firman. Yang kedua, pegang tangan. Yang ketiga adalah berjalan di jalan Tuhan. Artinya berjalan bersama. Kita akan menjadi bernilai, berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Artinya kita membiarkan hidup kita dituntun, dipimpin dan dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melakukan ini, biarkan hidup kita ada di jalan Tuhan. Kalau ada jalan Tuhan berarti ada jalan manusia, maka pasti juga ada jalan setan. Kalau ada jalan Tuhan, ada jalan manusia, dan ada jalan setan. Sekarang Bapak Ibu dan saya ada di pilihan yang mana? Jalan Tuhan, jalan manusia, atau jalan setan? Orang Kristen yang efektif adalah orang Kristen yang mau berjalan di jalannya Tuhan. Maka kalau ia berjalan di jalannya Tuhan, maka yang pertama ia dapatkan adalah ia akan memperoleh damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita peroleh damai. Ujian lalu nomor 2 tadi katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Inilah ujian tadi nomor 2. Bapak Ibu dan Bapak tidak diikuti lagi. Bahwa ketenangan, damai sejahtera itu hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan. Orang mau memiliki damai, maka ia harus merelakan hidupnya jalan di jalannya Tuhan. Karena di jalannya Tuhan ada damai. Yesaya 26 ayat 3. Apa yang dikatakan Yesaya 26 ayat 3? Yang hatinya penuh dengan teguh, kau jalan dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan. Maka jalanlah jalan yang Tuhan. Kalau hari ini kau kehilangan damai, kalau hari ini kau kehilangan ketenangan, kalau hari ini hidup banyak yang sangat ketakutan dan kekhawatiran dan lain-lain, coba prediksi, engkau ada di jalan. Engkau sekarang ada di jalan. Apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini jalan musuh? Jalan Tuhan di dalamnya ada kasih. Mazmur 16 ayat 11 yang kedua. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, maka yang kedua yang kita dapatkan adalah akan memperoleh sukacita. Mazmur 16 ayat 11 katakan, engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, di hadapan orang sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di jalan Tuhan ada damai sejahtera. Di jalan Tuhan saudara memperoleh sukacita. Sukacita itu tidak didasari oleh karena kita punya penghasilan yang banyak. Sukacita itu bukan karena sekolah yang banyak. Sukacita itu karena proyek yang lancar. Tapi sukacita sejati adalah ketika engkau di jalan ya, engkau dituntun, engkau dibimbing, engkau disertai, engkau dilindungi. Ini sukacita terbesar. Banyak sukacita yang kita alami adalah sukacita yang semu. Orang pergi hilir ke prasangki, orang pergi hilir ke laut tawar, sampai saya ini tenang jiwanya sesaat, pulang kantor dan moyang. Itulah cari sukacita, cari ketenangan. Tuhan siapkan dirinya. Tuhan siapkan dirinya sebagai pribadi di mana kalau kita datang kita pasti dapat sukacita. Yang ketiga, apa yang kita dapat kalau kita ada di jalan itu, berjalan di jalan itu, selain memperoleh damai sejahtera, sukacita yang ketiga adalah memiliki kehidupan yang berlimpah. Mazmur 107 ayat 9.
Di sana dikatakan kalau kita di jalannya Tuhan, maka kita pasti memiliki kehidupan yang berlimpah. Dipuaskannya jiwa yang dahaga, dipuaskannya jiwa yang lapar, dikenyangkannya kita dengan segala kebaikan. Jiwa yang merana, jiwa yang putus asa, jiwa yang kosong hanya akan diperoleh ketika saudara dan saya ada di jalannya Tuhan. Tuhan menjadikan damai, sukacita dan kelimpahan. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang mengalami frustrasi dalam hidup, berkekurangan, tidak mengalami kebahagiaan? Karena lebih memilih bukan jalan Tuhan, tetapi jalan manusia. Manusia yang cenderung untuk memilih jalannya sendiri. Apa jalan manusia bagai? Jalan manusia itu penuh dosa. Kalau jalan Tuhan ada damai, sukacita, maka jalan manusia itu apa? Jalan manusia itu penuh dosa. Jalan manusia itu apa? Penuh dengan dosa. Coba lihat Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Kalau kita buka. Tadi jalan Tuhan itu penuh damai, penuh sukacita, penuh kelimpahan. Jalan manusia gimana? Roma 7 ayat 18 katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Makanya jangan puji diri bahwa saudara orang baik. Ketika kita memuji diri bahwa kita ini orang baik, kita merasa baik, kita merasa benar. Inilah jerat iblis agar membuat kita konsisten kepada diri kita sendiri dan melupakan jalan. Paulus berkata, sebab di dalam diriku manusia ini yang kehendaki yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam. Itulah jalan manusia. Kadang manusia ini di depan baik, di belakang tidak baik. Kalau dia baik, ada yang dia mau. Setidaknya dapat yang dia mau, berubah menjadi tidak baik. Itu sebenarnya banyak suami istri yang terkejut. Waktu masih pacaran, waktu masih berkenalan, luar biasa mesra, luar biasa romantisnya. Tetapi setelah menikah bertahun-tahun, keluar kukunya, taringnya, tanggungnya, giginya, kukunya, semua keluar. Baru saja. Ya dulu dia baikkan dia mau mendapatkan diri, tapi setelah dia mendapatkan diri, apakah akan baik seperti ini? Dalam diri manusia justru banyak yang tidak baik. Jalan manusia selalu tidak baik. Yang kedua, jalan manusia itu selain penuh dengan dosa, yang kedua, jalan manusia itu adalah penuh dengan kerusakan batin. Di dalam Matius 7 ayat 21-22, di dalam Matius 7 ayat 21-22 di sana dikatakan demikian, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percampuran, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujah, kesombongan, kekebalan. Ini timbul daripada apa? Daripada batin yang rusak. Saudara-saudara, Markus 7 ayat 21-22, bukan Markus. Markus 7 ayat 21-22. Markus 7. Ada bisa ditampilkan? Markus 7. Ini
Ini masih manusia. Ini jalan hidup manusia. Selain dirinya adalah pribadi yang berdosa. Yang kedua, pribadi manusia itu sudah terjadi kerusakan batin. Kalau batinnya rusak, maka apa yang muncul? Yang muncul adalah percampuran pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu. 2 hari ini ada berita galau di Flamboyan Raya, di Oplos DPR. Apa terjadi? Batinnya rusak, tidak memikirkan akan orang lain, yang ada dalam keuntungan untuk diri. Ini adalah jalan manusia. Diperkirakan keuntungan mereka 9 bulan sekitar hampir 1 miliar. Terlihat keuntungan untuk 1.000. Ini itu apa? Batinnya rusak, pikirannya rusak. Itu sebabnya adalah kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Maka bisa dibilang kesombongan. Maka kalau batin orang menjadi rusak, maka dia sulit mendiamkan orang lain. Maka kalau batin orang lain menjadi rusak, yang merasa paling baik di antara semua. Kalau orang merasa batinnya baik, hatinya baik, ia merasa dihormati. Tetapi itulah yang salah. Cara Tuhan damai sukacita kelimpahan, tapi cara manusia itu penuh dosa, batin yang rusak, tetapi juga penuh dengan keinginan-keinginan yang jahat. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ini berbicara tentang apa? Tentang jalan hidup manusia yang semuanya penuh dengan keinginan-keinginan yang jahat. Kita dicobai oleh karena keinginan-keinginan kita yang tidak kita dapatkan. Ketika keinginan kita tidak dapat, maka keinginan kita menyeret kita untuk kemudian kita berbuat jahat. Saya percaya galau itu ingin dapat keuntungan yang banyak. Keinginannya menyeret dia untuk melakukan dosa. Korbannya adalah banyak orang yang menikmati, banyak orang yang mengalami. Dia ente, dia tenang, tapi itu tak apa karena keinginan. Kita dicobai oleh keinginan kita. Kalau keinginan itu baik, Tuhan sucikan. Tetapi keinginan itu jahat, maka kemudian dibuahi oleh si jahat, maka kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuat jahat. Jika demikian Bapak Ibu, ini adalah jalan manusia. Sekarang Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah mau berjalan tentang damai, sukacita dan kelimpahan, atau masih mau ada di jalan manusia yang penuh kerusakan batin, penuh dengan dosa, penuh dengan keinginan-keinginan yang jahat? Namun demikian Bapak Ibu, Tuhan tetap sangat mengasihi manusia. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, ini ayat yang banyak di antara kita yang hafal ini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 bisa dikatakan bahwa kalau sudah kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya, selalu baik, tiap hari besar kesetiaan. Meskipun Tuhan sudah sediakan jalannya supaya kita ada di dalamnya, supaya mengalami damai, sukacita dan kelimpahan, tetapi manusia cenderung untuk memilih jalannya. Namun kasih Tuhan tetap besar. Ia tetap merangkul, ia tetap menantikan setiap orang mau datang kepadanya, asalkan ia mau datang kepadanya. Jadi dengan baik Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa dilakukan. Seberapa hina, seberapa dosa yang kau lakukan, asal kau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mensucikan, Tuhan pasti mensucikan, asalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau, maka Bapak Ibu pasti tidak mengalami pemulihan. Ratapan
manusia, supaya manusia tidak hanya jalan di jalan, tapi yang baru manusia kembali ke jalan. Maka kalau kita mau datang kepada Dia, Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau hari ini kita lebih banyak anak jalan, mari datang kepada Dia dan mengaku dosa-dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, apa yang saya katakan? Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa. Karena dosa yang kita belum ampuni di hadapan Tuhan. Apapun itu, jangan takut. Di dalam Tuhan akan mengampuni. Ia akan menyucikan. Ia akan mengampuni akan kita, asal engkau dengan ikhlas datang kepada Dia. Kalau ada hal yang mungkin ada dalam hatimu tersembunyi, orang lain tidak tahu, asal engkau datang kepada Dia, yang pasti karena itu janji Ia mau engkau ada di jalan Tuhan. Kalau engkau lupa atau engkau belum bisa memaafkan, berarti engkau masih ada di jalan Tuhan. Mau engkau ada di jalan. Tidak ada dosa yang tidak bisa dilakukan. Dan itu kita memang manusia berdosa, tetapi mau nggak berkata untuk mengalami pemulihan kita. Siapa di antara kita mengaku bahwa dia tidak pernah berdosa? Setiap kita berdosa. Di gereja pun kita disebut berdosa. Tapi mau aku kata dan minta akui sebagai Allah, dan pasti mengampuni akan Engkau. Ia mau kita mengakui dosa. Amsal 28 ayat 13, Ia mau supaya kita berbalik. Akui dosa, balik lagi datang kepadanya. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan dihisap. Jangan bangga untuk hidup berbuat dosa. Jangan bangga, tapi justru harus tinggalkan, balik datang kepada Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak ada. Asal kita mendatang kepada Dia, mengakui, berbalik kepada Tuhan. Mazmur 34 yang pasti mengampuni dosa-dosa. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Dosa hanya diselesaikan dengan datang dan mengakui hadapan. Dosa tidak diselesaikan dengan mencari. Dosa tidak diselesaikan dengan rajin berbuat baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan berbuat amal, dengan berdonasi. Enggak. Dosa diselesaikan adalah datang kepada Tuhan dan minta, maka dosa akan selesai. Jika kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah diampuni Tuhan, kalau kita sudah diampuni Tuhan, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, maka 3 hal penting ini di akhir daripada khotbah ini saya mau sampaikan. Yang pertama, kelola pikiranmu. Kalau kita berbuat salah dan kita jalan di jalan kita, dan kita berkutat dengan diri kita, tapi ketika kita
kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya ada tiga hal. Kita ini memiliki akal budi, kita ini memiliki kehendak bebas, kita ini memiliki perasaan. Itu maksudnya segambar dan serupa dengan Allah. Bukan berarti segambar dan serupa dengan Allah wajah kita sama semua, bukan. Tetapi mungkin memang wajah kita berbeda-beda, tapi pada kita ada akal, pada kita ada kehendak bebas, pada kita ada perasaan. Pada hal pertama sebenarnya kelola pikiran kita dengan bijak. Tuhan beri akal, Tuhan beri kehendak bebas, Tuhan beri perasaan, tapi kontrol pikiran kita supaya pikiran kita ini pikiran yang baik. Kenapa sih kita selalu pikiran jahat kepada orang? Kenapa kita sedang negatif tinggi kepada orang? Kenapa sih kita tidak bersyukur tentang apa yang kita miliki? Kenapa kita harus selalu menolong orang lain? Karena pikiran kita adalah kita biarkan agar dikelola oleh Iblis. Kelola pikiran kita. Kita tidak bisa tunggu orang lain masuk dan mengontrol pikiran kita. Kita yang harus mengontrol pikiran kita. Maka kelola pikiran kita dengan baik dan benar. Kita ada dalam satu bulan ini, pikiran kita bisa berbeda. Ada yang ada di sini tapi pikiran di kerjaan, ada di sini pikiran di rumah, ada di sini tapi pikiran yang pergi jalan-jalan. Tetapi saatnya bisa nggak kau mengelola pikiran dengan bijak, supaya kau pikirkan, supaya kau rasakan kehendak bebasmu dapat terkontrol. Semuanya berpusat pada pikiran. Kontrol pikiran dengan baik. Kelola pikiran kita. Kalau pikiran kita adalah pikiran cemburu, kalau pikiran kita adalah pikiran untuk yang jahat, saya percaya Iblis menangkap itu, Iblis menggunakan itu, memperdaya kita, sehingga kemudian kita ini lihat orang senang melihat orang susah, sulit melihat orang berhasil, karena kita tidak kelola pikiran kita. Kelola pikiran hari-hari ini. Kalau kita katakan hari-hari ini, kalau engkau tidak bisa mengelola pikiran, sebenarnya engkau adalah orang yang stres. Kalau engkau tidak bisa mengelola itu yang pertama. Kalau pikiran yang kedua, tetapkan pilihan hidupmu. Apa yang engkau lakukan sekarang? Kalau kau sudah bisa mengelola pikiran, tetapkan pilihan hidupmu. Tetapkan pilihan. Mau di jalan utama, atau jalan manusia, atau jalan setan. Kalau kau bisa mengelola pikiran dengan bijak, maka kau pasti memilih jalan Tuhan. Karena di dalam ada damai, sukacita, dan kehidupan. Letakkan pikiran hati. Kemana kau akan melangkah? Kemana kau akan bergerak? Supaya kau tidak salah. Yang ketiga, ubah cara hidup. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan dunia. Ubah cara hidup. Kalau engkau sudah diselamatkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah dipulihkan Tuhan, engkau bisa mengelola pikiranmu, engkau sudah tetapkan pilihanmu, ubah cara hidup. Kalau selama ini engkau pemalas, jangan malas lagi. Kalau selama ini engkau pemabuk, jangan mabuk lagi. Kalau selama ini engkau pecundang, jangan menjadi pecundang lagi. Kalau selama ini engkau jadi apa? Mulut kotor, jangan jadi orang yang mulut kotor. Berubah oleh pembaharuan
Hidup ini ibarat roda yang berputar, Bapak Ibu. Roda terus berputar. Di dalam roda itu siapa yang mengendalikan? Seharusnya Kristus ada di sana. Biarlah Kristus yang mengelola hidup kita. Biarlah Kristus yang mengontrol hidup kita. Ini akan terus berjalan, berputar. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, tetapi biarkan Kristus mengontrol hidup. Tetap hidup dalam doa, tetap baca firman Tuhan, tetap ada dalam persekutuan dan bersaksi. Karena di jalan Tuhan itu yang sering bahkan selalu kita kalau bisa keluar pikiran, bisa kita itu berubah oleh pengalaman budi, berubah cara kita. Kristus harus menjadi pusat. Seberapa banyak hidup kita menjadi efektif, menjadi bermakna bagi dunia. Di jalan mana sekarang engkau berjalan? Di jalan Tuhan, jalan sendiri, aku jalan sendiri. Kalau engkau ada di jalan Tuhan, maka ada damai, ada sukacita, ada kelimpahan. Kalau engkau ada di jalan manusia, ada dosa, ada keinginan jahat, ada kerusakan hati. Itu jalan manusia. Kalau kita sedang ada di jalan kita manusia, penuh dosa, batin yang rusak, hidup yang jahat. Ratapan 3 katakan, ia bilang ke saudara, tangan terbuka menjadi bangun dari kembali Bapak Ibu saya. Mari datang kita untuk dari diri, berbakti dari dosa-dosa. Ia akan mengampuni kita, ia akan mengikat kita. Maka jika ia sudah mengikat kita, kelola pikiran kita supaya bisa tetap dalam pilihan. Jangan lagi ada di jalan, tapi adalah di jalan Tuhan. Dan yang terakhir, berubah oleh pengetahuan. Maka kalau kau menjadi orang yang berubah oleh pengetahuan ini, hidup menjadi efektif bagi orang. Di mana engkau berada Kristus tetap Tuhan. Engkau pasti orang yang terlalu doa. Engkau pasti orang yang belum firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, genggam tangan. Engkau pasti orang yang mau bersekutu, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka engkau pasti menjadi orang yang bersaksi, menceritakan ibadah Tuhan kepada orang. Kenapa? Karena sudah mengontrol diri, karena sudah dimakan, sudah berubah bahwa doa saya Bapak Ibu dan saya pegang firman, genggam firman Tuhan, genggam